Oke, halo my lovely dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi pesan, eh, bukan pesan general tapi lebih kepada tarot tips. Oke, di video kali ini aku punya tema spesial, which is mungkin kebanyakan dari kalian yang mengaku sudah move on dari seseorang, sudah move on nih dari masa lalu, tapi masih belum yakin apakah memang move on beneran atau bagaimana. So di sini aku di segmen tarot tips kali ini akan membahas tanda-tanda emang kamu sudah move on darinya, oke? Okay? Tanda yang terlihat kamu sudah move on dari seseorang, kamu udah move on, kamu udah kayak selesai, it's over, it's done. So kita akan lihat dan kita akan bahas, kupas di sini, kupas tuntas mungkin tanda-tanda kamu sudah move on dari seseorang. Entah mungkin hubungannya singkat atau hubungannya lama atau anything ya. Kita akan lihat apakah memang benar kamu sudah move on dan ini tandanya. Oke, let's have a look. Dan buat kalian yang mungkin berminat konsultasi personal tarot reading, kalian bisa hubungin aku di link Instagram ya, ada di kolom deskripsi di bawah, dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? Just take it easy, kita akan lihat di sini tanda kamu sudah move on dari seseorang, oke? So, oke, aku ambil ini dulu. Oke, The Emperor. Oke, karena aku dapat The Emperor number 4. Oke, so again, mungkin di sini juga ini bisa menjadi pertanda. Mungkin kamu sering melihat angka 444. Oke, angka 44 mengindikasikan fondasi, kestabilan, dan power. Oke, jadi kalau aku bilang kamu kalau sudah move on itu adalah yang pertama, you back to your power. Oke, kamu kembali kepada bagaimana kamu fokus kepada diri kamu, kamu stabilkan, kamu kejar impian kamu udah nggak lagi terbawa kayak perasaan yang bagaimana, intinya kamu kembali kepada diri kamu sudah berdamai dengan situasi, ya kamu kejar impianmu, kamu udah bahagia dengan apa yang kamu rasakan, dan kamu udah nggak kayak aku dapat kata-kata menye-menye lagi. Kamu udah fokus di sini sama diri kamu dan kamu udah lebih stabil baik secara emosional, secara pikiran, jiwa, batin, kamu udah stabil, oke? Dan kamu di sini bersiap untuk mengejar impian kamu, fokus apa yang kamu inginkan dan mengejar cita-cita kamu yang mungkin tertunda dulu, atau mungkin kamu punya akhirnya dengan patah hati itu, atau kamu kayak berpisah dengan seseorang, itu malah ngebuat kamu kayak makin bersemangat untuk menemukan arah dalam hidup dan menemukan mengejar impian atau cita-cita kamu. Jadi nomor satu adalah you back to your power, you gain more onto your power. Jadi kamu kayak membangkitkan lagi power kamu kayak makin lebih kuat, kamu kayak makin lebih kalau aku bilang di sini makin lebih strong ya, makin lebih berani, makin lebih kayak pokoknya kamu tuh kayak lebih stabil ya, karena angka 4 juga mengindikasikan kestabilan. So again, nomor satu, tanda-tanda kamu sudah move on dari seseorang, move on darinya adalah kamu kembali kepada diri kamu, oke? Back to your power, you are okay, you are doing great, oke? Di sini kamu kayak mencapai apa yang kamu ingin capai, dan aku lihat di sini ada achievement, atau kamu kayak lebih sukses, kamu fokus pada bisnis, pada karir kamu, mungkin fokus kalau kamu lagi sekolah, kamu fokus pada sekolah kamu, studi kamu, atau kamu kayak lebih fokus aku mau ini, kamu sudah punya planning dalam hidup dan kamu ingin mencapai kestabilan itu, terlebih kamu sudah stabil secara emosional, oke? Itu yang pertama. Oke, so tips yang kedua atau tanda-tanda yang kedua di sini kamu udah move on dari seseorang. Oke, ini tanda-tanda ya. Oke, di sini aku dapat the Nine of Swords. Oke, di sini the Nine of Swords mengindikasikan anxiety, kecemasan, mungkin kamu susah tidur. Jadi kalau kamu sudah move on dari seseorang, ya aku lihat di sini kayak kecemasan kamu udah almost like udah nggak ada lagi, kamu udah nggak mudah ke-trigger dengan mendengar namanya, atau misalnya kamu tiba-tiba keinget dia, it's okay, normal, tapi kamu udah nggak ada feeling ke trigger, kamu udah kayak, bahkan kamu udah kayak feeling hilang rasa di situ, dan aku lihat mungkin kamu tidur lebih nyenyak, kamu kayak
bisa apa ya, udah nggak insomnia lagi, udah nggak stres lagi, udah nggak cemas, nggak galau, nggak mikir lagi di situ, dan kamu udah kayak kalau aku bilang relax, cooling down ya. Even mungkin di sini apa ya, udah nggak ada rasa kayak mungkin bersalah, udah kayak nggak ada rasa kayak kok bisa gagal ya, kok bisa begini ya. Kamu udah kayak lebih biasa aja, kamu udah kayak oh iya itu bagian dari masa lalu. Kamu udah berdamai dengan pikiran kamu udah berdamai dengan hati kamu, dan and then like you are okay di situ. Kamu udah bisa tidur dengan nyenyak, kamu mungkin udah nggak mengalami mimpi-mimpi buruk, kamu udah kayak nggak komplain, kamu udah nggak comparing, nggak mengeluh, nggak membandingkan. Like you are okay, kamu udah stabil, okay? Like even mungkin kamu mendengar namanya, even mungkin misalnya teman kamu atau sahabat kamu, bestie kamu nyebutin si ini lagi di sini nih, kamu udah kayak oh okay, like udah biasa di situ. Kayak kamu udah lost feeling gitu loh, udah it's okay gitu loh. Kamu udah berdamai ya, kamu juga udah nggak membenci, kamu udah kayak nggak menyesal berlebih bagaimana. At least kamu udah berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan hati kamu, berdamai dengan situasi yang sekarang, dan apa ya, kamu kayak lebih fokus untuk bagaimana lebih menemukan diri kamu dan passion kamu, apa yang kamu ingin kerjakan dalam kehidupan, seperti itu. Oke, kemudian di sini yang ketiga adalah the Nine of Cups. Ya, aku lihat di sini kamu kayak lebih bahagia, oke. Nomor 3, tanda-tanda yang kamu sudah move on, kamu lebih bahagia, oke. Kamu bisa lebih tersenyum, mungkin orang-orang di sekitar kamu kayak udah apa ya, ngelihat kamu tuh kayak berbeda sekarang, atau mungkin di sini kayak ngelihat kamu menjadi seseorang yang kayak lebih bersemangat. Mungkin kalau apa ya, kamu mengejar impian kamu ya, kamu fokus, kamu intinya kamu udah bahagia dengan diri kamu sendiri. And then the energi Nine of Cup, Nine of Sword ya, aku lihat di sini energi being single. Kamu udah kayak nggak ke-trigger lagi, udah nggak ke-trigger mungkin nonton film romantis, mungkin nggak ke-trigger lagi ngelihat orang pacaran, jatuh cinta, atau kamu udah tidak terbawa dengan kenangan-kenangan yang dimana mengingatkan kamu akan dia. Ibaratnya keinget, it's okay sometimes ya, namanya manusia ya, tapi kamu udah kayak oh iya ya, it's okay, dia bagian dari masa lalu kamu, dan kamu udah okay di situ. So again, kamu udah move on karena kamu udah mengejar impian kamu udah bahagia dengan diri kamu sendiri. Dan kalau aku lihat di sini kamu fokus mengejar aku mau ini, aku mau happy. Jadi kebahagiaan kamu itu bukan lagi untuk harus kayak udah nggak ada feeling even untuk balikan ya. Jadi kamu juga bisa stay single di sini. Even kamu di sini udah menganggap itu bagian dari masa lalu, dan nggak ada mau kayak oh andai kita balikan, andai kita begini, udah like I don't want. Kamu malah pengen punya relationship, dan kamu punya strong vision ke depan, apa sih yang kamu inginkan dalam partnership ke depannya yang lebih baik di situ. Jadi kalau aku lihat di sini you gain more power. Kemudian di sini yang kedua adalah kamu udah nggak cemas berlebih, kamu udah nggak overthinking, kamu udah nggak galau, kamu udah bisa tidur lebih nyenyak. Yang ketiga di sini kamu udah bahagia, kamu udah tersenyum, kamu udah nggak ke-trigger lagi dengan hal-hal yang mengandung dia, misalnya kayak mungkin mendengar lagu kesukaan kalian atau tempat-tempat favorit kalian yang sering kalian kunjungi. Kamu tuh udah biasa, okay? Like you are okay, you are doing great di situ. Kamu udah mengejar apa yang kamu inginkan. Dan judgment, realization. Oke, kalau aku lihat di sini, kamu akhirnya kayak berdamai dengan situasi, berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan masa lalu. Dan di sini even pun one day misalnya kamu ketemu nih sama mantan kamu atau orang di masa lalu kamu udah kayak biasa aja, kayak udah nggak ada feeling awkward, kayak aneh, weird gitu, udah nggak ada, udah kayak biasa, like so ya mungkin kayak sebatas teman atau kayak biasa aja. Dan di sini pun kayak kamu udah kayak fokus dengan apa yang kamu inginkan, dan ada banyak hal itu bisa merubah kamu lebih baik. Again, kamu sudah mungkin berpikir juga, people come and go, orang-orang datang dan pergi dalam hidup kamu. So sometimes pertemuan dengan seseorang ada dua, apakah jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup. Dan berarti dengan kamu move on, kamu menganggap dia adalah bagian dari pelajaran hidup kamu. Like feeling kamu udah nggak ada sih kalau aku bilang, like you are okay, kamu udah masuk ke tahap meaning ya, menemukan makna. So mungkin memang dia bukan yang terbaik ya, udah nggak berandai-andai, udah lost feeling, kamu udah biasa sama dia, kamu malah pengen menginginkan hubungan baru yang lebih baik dan niat untuk membuka awal baru. So sometimes kadang-kadang orang bilang aku udah move on kok, aku udah move on, tapi
dia masih kepo sama mantannya, masih stalking, masih pengen tahu, masih cari tahu dari teman atau sahabat. So kalau aku bilang itu belum move on. Karena kalau kamu udah move on dari seseorang, kamu nggak akan kepoin sosial medianya, kamu udah cuek, kamu malah fokus dengan apa yang kamu inginkan, pekerjaan kamu, kuliah kamu, karir kamu, keuangan kamu, kehidupan kamu. Misalnya kamu ada bisnis kamu, like you are doing great, dan kamu udah kayak memutus kontak dengan energi mantan, kamu udah nggak mau peduli, kamu udah like cuek seperti itu, like I'm okay, like okay, mungkin dengar namanya pun kayak okay, it's fine gitu loh, udah nggak nge-trigger kamu at all. Jadi kalau kamu merasa masih sudah move on tapi kamu kayak masih stalking dia, berarti kamu belum move on, karena kamu masih kayak kebawa ke energinya dia. So kalau kamu memang pengen move on, better untuk nggak stalking, atau ya udah nggak pengen tahu soal dia, nggak kepoin soal dia, atau ya udah I want to apa ya, kalau aku bilang kamu ingin membuka awal baru, opening the new door, opening new relationship, opening new beginning, ya, membuka awal baru buat kamu. Jadi kuncinya kembali aku bilang di kamu sendiri. Okay, so let's have a look lagi di sini. Di sini aku dapat the King of Pentacles. Yes, kalau aku lihat di sini, again, kamu udah stay grounded. King of Pentacles, seseorang yang mungkin di sini kalau aku bilang like udah tenang, fokus, ya, kamu down to earth, kamu udah bisa kayak enjoy di situ, kamu udah berdamai dengan situasi, berdamai dengan masa lalu, berdamai lagi dengan diri kamu sendiri, dan you are doing great di sini. Bahkan kamu kayak mungkin bisa start dating someone lagi, kamu udah mencoba untuk buka hati lagi, mencoba kencan lagi, bertemu dengan orang baru, dan kamu udah nggak kebayang gitu loh energi, oh mantanku dulu selalu giniin aku, kok dia enggak. Kamu udah like it's okay, like really kamu akan bener-bener mengagumi sosok baru ini. Karena terkadang kalau kamu dealing sama orang baru, even mungkin kamu pikir kamu sudah move on, tapi kalau kamu selalu, oh dulu aku begini sama mantanku, dulu aku selalu begini, kamu nggak akan melihat kebaikan seseorang yang baru ini. Jadi kalau aku bilang, kamu akan lebih fokus dengan diri kamu ketika kamu sudah benar-benar move on, dan kamu fokus dengan orang yang baru mungkin kamu kenal, atau kamu baru dating, atau kamu baru berkencan sama dia, pacaran sama dia, dan kamu melihat kayak, oh iya ya, kamu sekarang kayak lebih mengagumi orang yang deket sama kamu, orang baru yang hadir ke kehidupan kamu. Tapi kalau emang belum kamu single, di sini kamu fokus pada diri kamu, kamu mulai kayak really love yourself, kembali untuk mencintai diri kamu. Kamu udah nggak bingung lagi, kamu udah fokus sama diri kamu. Jadi kalau kamu emang sudah move on, kamu nggak akan pengen tahu lagi soal mantan kamu, kayak buang jauh-jauh, entah kontaknya, entah mungkin chatnya, entah mungkin foto-fotonya, entah mungkin even mungkin kamu udah nggak ada kepikiran lagi buat balikan sama dia, atau mungkin like kamu udah release gitu loh, kamu udah melepaskan, kamu udah okay, like udah berdamai. Oh iya, orang-orang bertemu, tapi orang-orang juga bisa datang dan pergi dalam hidup kamu, ada pertemuan, ada perpisahan, dan you are okay about it. Like kamu fokus pada apa yang kamu inginkan, kamu open awal baru, membuka awal baru yang lebih baik, dan aku lihat kamu mencari kebahagiaan kamu sendiri. Kamu kayak lebih fokus mungkin dengan patah hati itu, kamu kayak semangat kuliahmu lagi, semangat sekolahmu lagi, semangat lagi untuk karir kamu, dan kamu udah biasa gitu loh. Dan satu hal juga, kalau kamu udah move on di sini, berarti kamu udah nggak ngerasa kesepian, even though you are alone, mungkin kamu kayak sendiri, tapi you are fine gitu. Karena apa? Mungkin dulu kamu jalan sama seseorang, terus kamu ada ketergantungan, codependency sama seseorang, terus habis itu dia hilang, kamu putus sama dia, dan kamu kehilangan kan, kamu kesepian, kamu ada ketergantungan di situ, dan kamu kayak bener-bener kayak craving, merindukan, lapar akan kehadiran dia atau kehadiran seseorang lain yang mengisi hidup kamu. Tapi kalau kamu sudah fill your energy, fill your cup, atau mengisi kebahagiaan kamu dengan cara kamu sendiri, kamu udah nyaman, kamu udah enjoy being alone, even mungkin dibilang being a loner atau anything, kamu udah happy di situ, you are doing fine, dan kamu like apa ya, udah bisa untuk, aku nggak apa-apa kok untuk single dulu, aku nggak apa-apa kok untuk sendiri dulu, yang penting aku fokus misalnya cari uang, aku fokus kejar karirku, aku fokus kejar gelarku atau studiku, ya kamu udah fokus di sana, dan ini tidak mengganggu pikiran kamu lagi, kamu udah bisa lebih tenang, kamu udah bisa kayak cooling down, kamu udah nggak kepo lagi, kamu udah bersiap bener-bener kayak
I'm okay, aku sudah happy dengan diriku sendiri, kamu mencintai diri kamu ya, dan di sini kamu udah bahagia, dan akhirnya kamu kalau misalnya kamu dating dengan seseorang baru, kamu kayak lebih mengagumi, kamu kayak oh iya ya, ada sisi baik yang orang baru itu kayak udah siap gitu loh sama kamu gitu loh, kamu udah siap sama dia. Tapi kalau kamu masih stuck dengan masa lalu, dan ya otomatis kamu akan selalu membandingkan. Jadi kalau aku bilang back to back to yourself, find yourself ya, temukan lagi diri kamu, bahagiakan diri kamu, dan mungkin ke depan dengan akhirnya kamu bisa belajar oh iya ya, mungkin memang mantan kamu bukan orang yang terbaik, dan kamu udah happy jalanin hidup kamu, like life must go on, like okay, even mungkin satu orang pergi dari hidup kamu, tapi jangan sampai itu merusak diri kamu, jangan sampai kamu akhirnya nggak mau makan, kamu ngambek, kamu moody, kamu kebawaannya emosi terus, and then kamu bisa melampiaskan ke orang lain. Nah mungkin tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi kalau aku bilang mood kamu udah lebih stabil kalau kamu sudah move on, kamu udah lebih baik, dan kamu bersiap untuk menyambut awal baru lebih baik. Okay, so ya mungkin itu bisa membantu kamu. Okay, the tower ya, aku dapat kata-kata breakthrough, ibaratnya kamu udah bertransformasi again, mungkin kamu merubah penampilan kamu, mungkin kamu merubah cara berpikir kamu, mungkin kamu merubah berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih sabar lagi, lebih belajar lagi, dan lebih konsisten. Dan aku lihat di sini kamu udah nggak stuck, kamu udah kayak mungkin keluar dari zona aman dan nyamannya kamu traveling, kamu mencoba sesuatu yang mungkin di luar di luar zona aman kamu try something new, exploring, traveling, enjoy, bertemu orang baru, like bener-bener kayak happy di situ, dan kamu udah healing di situ, kamu udah memaafkan, kamu udah like releasing the old ya, memaafkan, melepaskan, berdamai, dan again kamu udah kayak mungkin kamu akhirnya bangkit lagi, kamu udah sering nge-gym, olahraga, meditasi, yoga, pilates, anything, kamu udah fokus sama kamu building diri kamu lebih baik. Jadi kalau di situ kamu udah lakukan, absolutely kamu udah move on ya. Yang paling pertama juga kalau aku bilang, kamu udah nggak kepo soal mantan kamu, mau sosial media dia, mau tanyain temennya dia, atau mungkin kayak pengen tahu, udah nggak ke-trigger lagi, nggak ada feeling kayak it's okay, like itu semua bagian dari masa lalu. Oke, yang perlu kamu perbaiki dan hadapi adalah masa sekarang, perbaiki untuk masa depan kamu lebih baik, dan temukan orang yang memang benar-benar terbaik buat kamu. Oke, so I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye, see you on the next tarot tips lainnya. Aku harap ini bisa membantu kamu, mungkin make sure oh iya kamu sudah move on. Oke, so bye bye, see you and have a good day. Thank you.